Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dewi Savitri, NIM 24 10 21 94, mahasiswa Aljen kelas 24E, program studi Ilmu Keperawatan Universitas Dr. Subadi Jember. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan tentang intervensi keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan stroke. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya, Bu ya. Perkenalkan, saya perawat Widya. Di sini akan menjelaskan sedikit terkait kondisi Bapak saat ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, bersedia, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit terkait penyakit stroke. Jadi stroke itu terjadi karena gangguan aliran darah ke otak. Biasanya disebabkan karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan otak itu tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, Bu, sehingga fungsinya juga bisa terganggu. Itulah yang mengakibatkan suami Ibu lumpuh, tidak dapat berbicara, atau bahkan bicaranya pelo ya, Bu ya, atau sampai perot gitu ya. Iya, Bu, saya memang melihat banyak perubahan pada suami saya semenjak suami saya stroke. Iya benar, Bu, karena kondisi ini memang berat ya, Bu ya, untuk ibu dan keluarga. Tetapi dengan perawatan yang baik dan benar, kami bisa membantu perbaikan kondisinya Bapak, Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa Ibu lakukan untuk merawat Bapak di rumah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah belajar mengatur posisi tubuh Bapak atau mengganti posisi tidurnya Bapak? Belum, Bu, belum terlalu paham. Selama ini saya hanya mencoba untuk senyamannya Bapak aja. Tidak apa-apa, Bu, nanti saya yang mengajari ya, Bu ya. Kita belajar pelan-pelan bersama. Yang pertama, sangat penting untuk mengganti posisi tidur Bapak setiap 2 jam. Tujuannya supaya tidak terjadi lecet di tubuhnya Bapak ya, Bu ya. Karena kalau terlalu banyak berbaring itu bisa mengakibatkan luka. Baik, Bu, saya akan coba lakukan ya, Bu. Iya, Bu. Kemudian untuk kebersihannya ya, Bu ya, juga harus diperhatikan. Pastikan kulit Bapak selalu bersih dan kering. Jika Bapak menggunakan popok, jangan lupa sering diganti ya, Bu ya, karena kalau sampai lembab bisa mengakibatkan luka juga. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Bu? Sudah jelas, Bu. Selain harus mengganti posisi tidur Bapak dan menjaga kebersihannya ya, Bu ya, kita juga perlu melakukan latihan untuk mencegah kekakuan ototnya Bapak. Latihan ini bisa berupa gerakan pasif. Ibu itu bisa menggerakkan tangan dan kaki Bapak, atau aktif jika Bapak sudah bisa melakukannya sendiri, Bu. Misalnya melatih gerakan menekuk dan meluruskan tangan secara bergantian dari yang kanan ke yang kiri. Nanti saya bisa tunjukkan caranya ya, Bu. Oh, jadi meskipun Bapak tidak bisa bergerak sendiri, saya harus tetap bisa menggerakkan tubuhnya ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali, karena itu bisa mencegah kekakuan otot dan juga menjaga sirkulasi darahnya tetap lancar. Jadi tetap harus bergerak ya, Bu. Selain perawatan fisik, dukungan emosional juga sangat penting, Bu. Karena Bapak mungkin saja merasa frustasi atas kondisinya yang sekarang ini, yang biasanya bisa bergerak, yang biasanya bisa bekerja, tiba-tiba Bapak tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi wajar ya, Bu ya, jika Bapak kurang sabar atau sering sedih atau sering mencari kesalahan Ibu. Cobalah Ibu untuk tetap bersifat sabar ya, Bu ya. Mendengarkan keluhan Bapak juga. Jika memungkinkan, ajak Bapak berbicara, Bu, dari hati ke hati ya, mungkin sebelum Ibu bekerja atau setelah Ibu bekerja. Kadang memang sulit, Bu, karena saya juga kan banyak kerjaan, Bu, mana ngurusin rumah, ya beres-beres rumah ini dah, Bu. Iya, juga sekarang beban Ibu juga bertambah ya, Bu ya, menggantikan peran Bapak mencari nafkah. Ya memang ini ya, Bu ya, perlu untuk Ibu mencari dukungan dari keluarga juga, terus juga menjaga kesehatan Ibu. Apakah anak-anak Ibu bisa membantu merawat Bapak di rumah? Tidak, Bu, karena mereka merasa kurang nyaman dan enggan, Bu. Saya akan coba melibatkan mereka, Bu. Mungkin mereka merasa kurang nyaman, Bu. Tidak apa-apa, Bu, saya sarankan Ibu bisa mengajak mereka berbicara dari hati ke hati, supaya mereka tahu bahwa peran seorang anak bagi kesembuhan bapaknya itu sangat berarti. Pertanyaan bagus, Bu. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan aktivitas
seperti menonton TV, mendengarkan musik, maupun meminta anak-anak untuk menemani bapaknya ya Bu ya, meskipun hanya sekadar bercerita atau bercanda begitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk sarannya. Sama-sama Bu, tapi sebelum saya pulang, apakah Ibu bersedia untuk saya ajari cara menggerakkan tubuhnya Bapak? Iya Bu, monggo saya bersedia. Baik Bu, karena kondisinya Bapak tidak bisa bergerak sendiri ya Bu ya, jadi keluarga atau Ibu yang membantu menggerakkan. Caranya begini Bu, tangannya diangkat, terus ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Dilakukan 8-10 kali ya Bu ya. Bisa bergantian dari setelah yang kanan yang kiri. Setelah itu pergelangan tangannya Bu, ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Ya, begitu juga sama dengan yang kaki. Jadi diangkat, diangkat, ditekuk, ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Gitu ya Bu ya. Juga pergelangan kakinya juga sama. Coba Bu dipraktekkan. 3. Ayo Bu dicoba seperti yang saya ajari tadi, cara menggerakkan tubuhnya Bapak. Iya Bu. Ditekuk, diluruskan. Berapa kali Bu? 8-10 kali gini ya Bu ya. Lurus, ditekuk lagi, lurus gitu ya. Ya. Terus pergelangannya juga ya digitukan 8-10 kali. Nanti kalau sudah yang kanan ganti yang kiri. Begitu juga yang kaki juga sama seperti itu ya Bu ya. Sampai di sini ada yang dipertanyakan Bu? Sudah Bu, sudah. Saya sangat mengapresiasi usaha Ibu dalam merawat Bapak. Semoga kedepannya nanti Bapak bisa menjadi lebih baik ya Bu ya, kondisinya bisa pulih seperti sedia kala. Jika Ibu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya maupun tenaga kesehatan lainnya. Ya sudah Bu, saya mau pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya Bu, terima kasih banyak. Penjelasan dari Ibu sangat membantu untuk keluarga kami. Dengan senang hati Bu. Assalamualaikum.